Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, dimana saja berada. Jumpa lagi dengan saya Agus Suganda dari Bukit Permata Education Channel. Kali ini saya akan sharing informasi, tapi kali ini agak beda. Bapak Ibu akan mendengarkan bagaimana seorang guru matematika yang bernama Ibu Hajah Fatihah SPD dari SMP Negeri 10 Cimahi akan membagikan informasi bagaimana beliau melaksanakan penilaian matematika secara daring. Oke, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini selamat berjumpa dengan saya Tati Hartini. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 10 Cimahi. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi dan belajar bersama ya Ibu Bapak, yaitu untuk membuat soal matematika di Classroom, di Google Classroom yang memuat rumus-rumus matematika atau yang disebut dengan equation. Yang kita tahu bahwa pada Google Classroom itu tidak ada fitur tidak ada fitur untuk menuliskan simbol-simbol matematika seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk menuliskan soal matematika yang memuat simbol-simbol seperti itu atau rumus-rumus matematika, kita memerlukan layanan aplikasi lain ya, Bapak Ibu, yaitu yang disebut kode LaTeX. Kode LaTeX ini bisa Bapak dan Ibu akses melalui URL. Tidak banyak yang kita bicarakan, kita langsung saja praktek ya Bapak Ibu. Saya pada saat ini sudah menganggap Bapak beserta Ibu sudah bisa membuat kelas-kelas di Google Classroom ya Bapak Ibu. Jadi khusus pada kali ini, di video ini saya bahas cara menuliskan soal matematika yang memuat simbol-simbol atau rumus matematika. Itu mungkin yang dikhususkan itu. Siap ya Bapak dan Ibu? Kita sekarang akan coba membuat soal matematika di Google Classroom. Kita buka kelasnya dulu. Untuk kelasnya, saya sudah membuat kelas-kelas seperti ini yang sudah saya laksanakan. Tetapi untuk kali ini saya membuat satu kelas percobaan untuk membuat soal matematika pada video kali ini. Kita buka kelasnya, kemudian kita klik tugas. Nah, kemudian di sini ada konten buat di sini. Kemudian kita buat topiknya. Karena kita akan membuat soal, maka saya bikin topiknya tentang penilaian. Itu ya Bapak Ibu. Tambahkan, maka di situ nanti akan muncul sebuah topik penilaian. Nah, kemudian untuk membuat soal kita klik buat, kemudian tugas. Nah, di sini muncul judul. Untuk judul, silakan Bapak dan Ibu ketik di sana mau tes apa, misalnya ulangan tengah semester. Nah, seperti itu. Untuk petunjuk opsional ya Bapak Ibu. Kemudian untuk membuat dokumen soal, kita klik buat di sini. Kemudian di sini ada bermacam-macam cara untuk membuat soal. Saya pilih di sini Google Form. Nah, yang sudah ada di sini.
Saya ulangi kembali. Ini saya hapus. Nah, untuk membuatnya kita buka ini dengan quiz. Nah, sini ada quiz, kemudian kita bikin judulnya. Sini kita bikin judulnya yaitu ulangan. Salah ya. Sini bikin judulnya ulangan tengah semester. Kemudian kita blok, coba saja dan tempel di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat soal, ini adalah pertanyaan pertama yang akan kita buat. Kita akan coba mengetik soal matematika, dan sebelumnya Bapak dan Ibu seperti biasa bikin setting untuk membuat soal. Ini settingnya, setelannya seperti ini, umum, presentasi, kemudian ada quiz. Silakan Bapak dan Ibu seperti biasa di setting, kemudian saya mau menyeting presentasinya untuk acak urutan pertanyaan. Nah, dan sebagainya, simpan. Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama, sini pertanyaan pertama, kita lihat, kita akan membuat soal seperti ini. Nah, kita akan membuat soal seperti ini Bapak Ibu. Yang ada konten-konten, yang ada fitur-fitur matematikanya, ada kuadrat, ada aljabarnya. Nah, kemudian untuk yang ini adalah kalimat yang biasa, tidak memuat rumus-rumus matematika. Bagaimana cara mengetiknya, ya? Nah, untuk mengetiknya kita gunakan seperti ini. Nah, ini karena ada biasa, karena soal biasa yang itu. Nah, yang ini karena biasa, maka dan tidak memuat rumus-rumus matematika, kita bisa mengetiknya di sini. Atau kita bisa copas. Ini. Kita bisa copas seperti ini. Salin. Kemudian tempel di sini. Bisa seperti itu. Dan titiknya 4 Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk optionnya kita lihat lagi. Option A itu ada memuat rumus matematika seperti itu. 2x ditambah 2x kuadrat dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, ini kita memerlukan bantuan, karena kalau kita langsung mengetik seperti itu di sini, 2x ditambah 2x kuadrat, itu kuadratnya tidak ada, seperti itu juga tidak bisa. Nah, maka kita memerlukan bantuan lainnya, yaitu dengan menggunakan kode latex. Nah, yang munculnya seperti ini, yang Bapak Ibu bisa akses di URL codecogs/latex ya. Nah, ini seperti ini, dan ini webnya seperti ini, latexcodecogs.com. Ya. Nanti akan muncul di sini simbol-simbol matematika. Nah, kita akan coba mengetik. Di sini ada kotak seperti ini. Kita akan mengetiknya di sini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Gitu ya. Apa yang kita ketik di sini akan muncul di situ. Ya. Tadi nomor yang pertama ya. 2x ditambah 2x kuadrat kurang 10 ya. Kita masuk ke latex. 2x ditambah 2x kuadrat. Nah, x kuadratnya kita lihat dari sini ya. Sini ada x pangkat A. Nah, ini adalah x kuadrat. Kita tulis x-nya, kemudian kita klik pangkat 2 di sini. Pasti ini akan muncul 2x kuadrat. Apa yang kita ketik di sini akan muncul di sebelah sini. Ya, nah ini yang akan kita tempel nanti di Google Classroom. Ya. Kemudian dikurangi 10 sama dengan, kita lihat lagi sini, sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, untuk menempelkan di Classroom-nya, klik here to download image. Ini aja.
Yang ini kita klik kanan, kemudian ada salin alamat link. Klik ini, kemudian kita kembali ke Classroom. Keulangan tengah semester yang tadi. Kemudian cara menempelnya ini ada tambahkan gambar. Kemudian di sini muncul ada sisipkan gambar melalui unggah kamera, melalui URL, foto dan sebagainya. Kita pilih melalui URL. Kemudian tempel di sini. Nah, nanti ini alamat linknya. Kemudian muncul di sini otomatis option yang pertama, sisipkan gambar. Nah, muncul di sini seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ada titik di sini. Nah, ada seperti ini. Nah, kemudian untuk option yang kedua seperti tadi sama, karena memuat apa yang namanya rumus matematika seperti ini. X kuadrat sama dengan 5Y tambah 2. Kita kembali ke LaTeX. Ya. X kuadrat, kuadratnya ngambil kita dari sini. X kuadrat sama dengan 5Y tambah 2. Sama dengan 5Y tambah 2. Seperti itu. Nah, muncul di sini seperti ini. Kita tempel lagi, klik here, salin alamat link. Kemudian kembali ke Google Classroom. Sini, kemudian kita tempel melalui URL, tempel di URL. Nah, sudah muncul sini, sisipkan gambar. Begitu seterusnya, Bapak Ibu. Kemudian option 3. Option 3 kita cari lagi di sini. 4x kurang 2x kurang 2 sama dengan 0. Kita kembali ke sini. 4x kurang 2x. Lihat lagi. Kurang 2 sama dengan 0. Kurang 2 sama dengan 0. Seperti itu. Sudah muncul. Kita klik kanan, salin alamat link, kembali ke soal. Tempel gambar melalui URL, tempel. Kalau sudah muncul, kita sisipkan. Terus option yang berikutnya sudah muncul di sini. Option terakhir, kita kembali lihat soalnya. 2Y tambah 4X sama dengan 0. Kembali ke sini. 2Y ditambah 4x sama dengan 0. Yang muncul, klik kanan, salin alamat link, kemudian kembali ke soal di Classroom, tempel melalui gambar, URL, tempel di sini. Kalau sudah muncul, kita sisipkan. Nah, seperti itu. Ini selesai untuk option yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian untuk option berikutnya, kita akan menambahkan soal. Ini soal pertama, tambahkan soal. Nah, ini untuk yang kedua. Kita lihat lagi soalnya. Kita akan mencoba yang memuat akar ya Bapak Ibu, yang seperti ini. Atau yang ini dulu. Gradien garis. Nah, yang ini tidak ada rumus matematika. Kita bisa coba saja yang ini. Bisa coba saja, kita coba-coba apa bisa atau tidak. Coba di sini, ternyata bisa Bapak Ibu. Tinggal kita bikin optionnya aja. Optionnya 1. Yang pertama, option pertama itu biasa, bilangan biasa. Kita kembali, klik seperti biasa. Kemudian option yang kedua, kita lihat. Nah, di sini ada pecahan negatif 1/2. Karena ini memuat konten matematika, kita kembali ke LaTeX ya. Kita kembali ke LaTeX untuk yang kedua. Sini. Pecahan ini hanya kita hapus dulu yang tadi. Pecahan adanya di sini. Ya, Bapak Ibu. Ini pecahan negatif 1/2. Negatif 1/2. Nah, seperti itu muncul di sini. Seperti ini. Klik kanan, salin alamat link, kembali ke soal di Classroom, kemudian kita tempel di situ. Kita tempel melalui URL.
Oke, kalau sudah muncul nanti kita sisipkan gambarnya. Nah, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Negatif 1/2. Option yang ketiga kita lihat di sana. Option yang ketiga soalnya seperti apa? Pecahan lagi Bapak Ibu 1/2. Kita coba ke latex ya. Nah, ini kita menggunakan yang tadi. Untuk pecahan menggunakan A per B di sini ya. Ada A per B. Tidak ada negatifnya, langsung 1/2. Kita cuma nulis angka 1 dan 2 aja, kita muncul di sini. Kemudian kita salin alamat linknya kembali ke soal. Kemudian tempel melalui gambar URL. Kemudian tempel, muncul setengah, sisipkan gambar. Dan seterusnya. Kemudian ini sudah muncul di sini. Option yang berikutnya, option 4. Ternyata bilangannya biasa negatif 1 ya. Ini bisa biasa aja kita ketik negatif 1. Nah, seperti itu. Selesai. Itu. Nah, tadi lupa ya di sini untuk mengedit. Ini pilihan ganda, ini kunci jawabannya belum ada. Ini persamaan garis lurus ya, yang mana ya? Nah, jawabannya adalah kunci jawaban option 4 di sini ya. Kemudian poinnya berapa? Nah, kalau kita membuat soal misalnya 1 poinnya ya, kemudian selesai. Kemudian ini wajib diisi. Kita akan acak urutan optionnya. Kemudian yang kedua juga ini sama, kita edit di sini. Untuk kunci jawaban, gradien garis yang melalui titik ini adalah gradien garis ya. Jawaban kunci jawabannya adalah ini kunci jawaban. Kemudian poinnya 1. Selesai. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk menggunakan menggunakan latex ya. Banyak sekali di sana, banyak sekali yang bisa kita gunakan ya di situ. Kemudian tampilannya nanti kayak gimana ini yang memuat rumus-rumus. Nah, kita klik ini, perhatiin jauh seperti ini. Kenapa ini lebar-lebar ya? Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita misalkan membuat soal yang memuat rumus matematika, maka atau gambar dalam matematika disediakannya tempatnya seperti ini, lebar. Nah, kalau yang biasa, yang ini biasa aja gitu, tidak lebar seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak konten-konten yang lain, tapi untuk kali ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak merasa puas dan kita akan selalu berinovasi, kita akan selalu berkreasi, kreatif, akan menambah ilmu, terlebih pada kesempatan sekarang saat-saat ini kita dituntut untuk lebih kreatif lagi ya, untuk membuat pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu mudah-mudahan tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.